Aku Pantas Diakui Bagian 2, ditulis oleh Dewi SMD. Novel audio, di sebuah kota metropolitan yang jaraknya ratusan kilometer dari tempat Ray dan Dania tinggal. Sebuah keluarga besar terus mengikuti setiap perkembangan berita yang menyeret nama seorang anak muda yaitu Raihan. Layar televisi berukuran besar di ruang keluarga megah tersebut nyaris tak pernah dimatikan sejak isu itu mencuat ke permukaan. Berita demi berita berganti. Wajah Ray dan Dania silih berganti memenuhi layar, disertai opini publik yang semakin liar dan kejam. Cih, wanita parubaya yang duduk anggun di sofa kulit berwarna krem itu mendeci keras. Sorot matanya tajam, penuh amarah dan ketidakpercayaan. Jemarinya mencengkeram remote televisi begitu kuat, seolah ingin meremukan benda itu. Dasar wanita iblis, ucapnya dengan nada sinis dan penuh kebencian. Tega sekali dia berbuat sejauh itu kepada anaknya sendiri. Membiarkan anak itu dihujat, dicaci, diinjak-injak martabatnya oleh publik. Ia menggelengkan kepala perlahan. Napasnya memburu. Kalau memang tidak sanggup bertanggung jawab, seharusnya dari awal tidak usah melahirkan. Lanjutnya dingin. Anak itu memilih mengalah, tapi justru diperlakukan seperti penjahat. Wanita itu adalah Ayu Sekar. Ia bukan perempuan biasa. Ayu Sekar adalah istri dari seorang konglomerat kelas atas. Perempuan yang hidupnya sejak lama dikelilingi kemewahan, pengaruh, dan kekuasaan. Segala sesuatu dalam hidupnya nyaris selalu berada dalam kendali uang, relasi, bahkan nasib orang lain. Suaminya dikenal luas sebagai pemilik Permana Bumi Raksa Group, sebuah perusahaan raksasa yang namanya telah lama menguasai berbagai sektor bisnis nasional. Permana Bumi Raksa Group bergerak di banyak bidang strategis properti elit, pertambangan, perkebunan berskala besar, hingga jaringan perhotelan dan logistik internasional. Cabangnya tersebar hampir di seluruh kota besar di negeri ini. Bahkan telah merambah hingga ke luar negeri. Gedung-gedung pencakar langit dengan logo perusahaan itu berdiri kokoh sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan yang seolah tak tergoyahkan. Orang-orang sering berkata, kekayaan keluarga Permana adalah harta yang tak akan habis hingga 7 turunan. Nama mereka disegani, pengaruh mereka ditakuti, dan kehidupan mereka dianggap nyaris sempurna tanpa celah, tanpa skandal. Setidaknya, hingga konflik Ray dan Dania menyeruak ke publik dan mulai mengguncang ketenangan keluarga besar itu. Ayu Sekar mengepalkan tangannya perlahan, rahangnya mengeras, jelas menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Baginya, ini bukan sekadar berita hiburan, ini adalah aib, dan aib bagi keluarga sebesar mereka, bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Sudahlah, Bu. Suara berat seorang pria parubaya terdengar menenangkan. Pak Permana, sang suami, menatap layar televisi dengan ekspresi jauh lebih terkendali. Kita jangan sampai ikut bersuara apapun. Kalau sampai salah langkah, ini bisa berimbas ke kehidupan Arsa. Ayu Sekar menoleh cepat. Justru karena itu, Pak, Ibu tidak terima melihat anak itu diperlakukan seperti ini. Bapak tidak ingin Arsa tahu siapa wanita itu. Sebenarnya, lanjut Pak Permana, dengan nada tegas namun tetap rendah. Bapak tidak mau masa depan anak kita tercemar oleh urusan yang bukan haknya. Iya, Pak. Ayu Sekar menghela napas panjang. Nada suaranya sedikit melunak. Meski sorot matanya tetap keras. Ibu mengerti, tapi ibu tetap mau membantu anak itu. Kasihan dia, sendirian menghadapi dunia yang kejam. Pak Permana terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Baik. Akhirnya ia berkata, tapi ingat, jangan turun tangan sendiri. Kita serahkan semua kepada Pak Burhan. Biarkan dia yang mengurus semuanya secara rapi, tanpa nama kita terseret. Ayu Sekar mengangguk pelan. Selama anak itu tidak hancur, ibu tidak peduli caranya. Di belahan dunia lain, anak bodoh. Arsa membanting ponselnya ke atas meja kerja. Napasnya naik turun. Wajahnya memerah oleh emosi yang tak terbendung. Apa sih maunya dia? Geramnya sambil kembali menatap layar ponsel yang menampilkan klarifikasi. Ray, sok suci, sok pahlawan. Arsa Permana, putra semata wayang Ayu Sekar dan Pak Permana. Sejak kecil ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Hidup dalam limpahan materi dan perhatian membuatnya tak terbiasa menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Awas saja, gumamnya penuh ancaman. Kalau nanti aku pulang ke tanah air, aku akan cari bocah tidak tahu diri itu. Arsa adalah salah satu penggemar berat Dania. Sejak pertama kali melihatnya di layar kaca, entah mengapa ia langsung menyukainya. Bukan sekadar kagum sebagai fans, tapi ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada ikatan tak kasat mata yang membuatnya selalu ingin tahu tentang Dania, tentang hidupnya.
tentang senyumnya, tentang segala hal. Bahkan, Arsa sudah berencana saat ia pulang ke Indonesia nanti. Ia ingin bertemu Denia secara langsung, bukan sebagai anak konglomerat, tapi sebagai seseorang yang merasa memiliki keterikatan. Sementara itu, di rumah sederhana tempat Ray tinggal. Maaf, tapi bapak ini siapa? Dan kenapa ingin membantu Ray? Narsi menatap curiga kepada laki-laki yang datang dan mengatakan ingin membantu membiayai kuliah. Ray sampai mendapat gelar dengan semua biaya dia yang nanggung. Pria itu tersenyum tipis. Sikapnya tenang dan penuh perhitungan. Nama saya Burhan. Sejak ramai pemberitaan Ray, saya terus mengikutinya dan saya yakin kalau Ray itu tidak salah. Jawabnya, Bapak yakin ingin membantu Ray? Narsi masih belum begitu yakin. Tentu saja. Ini, di dalam kartu ini, ada uang sebesar 800 juta. Semua ini untuk biaya kuliah Ray dan juga untuk kehidupan sehari-hari dia. Nanti, setiap bulannya, saya akan kirim uang 20 juta setiap awal bulan. Laki-laki yang mengaku bernama Burhan itu menyerahkan sebuah kartu rekening triada Narsi dan disaksikan oleh Ray yang sejak tadi hanya diam. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya dan meletakkannya perlahan di atas meja. Narsi terbelalak, tangannya gemetar. Ray yang sejak tadi hanya diam menatap kartu itu dengan perasaan campur aduk. Ada kaget, ada curiga, ada juga rasa tidak nyaman. Bagaimana? Ray, Narsi menoleh kepadanya. Kamu yang memutuskan. Ray menggeleng cepat. Tidak, Bu. Ray tidak mau. Suaranya tegas meski sedikit bergetar. Ray tidak ingin punya utang budi kepada siapapun. Soal kuliah, biar Ray kerja dulu. Nanti kalau sudah cukup, baru lanjut. Tidak. Ray, Pak Burhan langsung memotong. Saya tidak memberikan semua ini secara cuma-cuma. Ray mengangkat wajahnya. Maksud Bapak? Burhan tersenyum tipis. Sorot matanya tajam namun penuh keyakinan. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Katanya pelan. Saya biayai kuliah kamu sampai selesai. Tapi setelah lulus, kamu harus membayar semuanya dengan cara bekerja di perusahaan saya. Narsi menahan napas. Untuk itu, lanjut Burhan. Saya minta kamu kuliah dengan sungguh-sungguh, tekun, disiplin. Karena jabatan yang akan kamu duduki nanti bukan jabatan rendahan. Ia menatap Ray dalam-dalam. Perusahaan saya membutuhkan anak muda seperti kamu, Ray. Jujur, berani, dan tidak mudah goyah meski dihantam dunia. Ruangan itu mendadak sunyi. Ray menunduk, dadanya bergejolak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa ada secercah jalan keluar. Namun bersamaan dengan itu, ia juga sadar jalan ini bukan tanpa konsekuensi. Ia juga sadar, langkah yang akan dirinya ambil hari ini, perlahan-lahan akan menyeretnya ke pusaran konflik yang jauh lebih besar dari sekadar fitnah dan nama baik. Kedepannya, dirinya akan menghadapi kehidupan yang akan jauh lebih keras dari hari ini. Jika itu tujuan Bapak, baiklah. Saya terima tawaran itu. Apa perlu sebuah perjanjian yang tertulis? Ray kini berani menatap lelaki itu. Ray bertekad, dirinya harus berani melangkah lebih jauh. Ray, apa kamu yakin? Narsi tampak meragukan itu. Ibu tenang saja, bukannya setelah lulus kuliah Ray juga butuh pekerjaan. Bagus Ray. Saya suka anak muda yang punya semangat tinggi.